Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Eljon TV, masih dalam program Indonesia Business Forum. Bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019, dan kita tentunya masih dengan tema yang sama, yaitu Mastering Organization Development Strategic for Continuity Business. Dan kita juga masih terhubung bersama kedua narasumber spesial kita, ada Bapak Benny Cuaca, sebagai Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring, beserta Ibu Diah Darmayanti, yang merupakan salah satu Associate Master Mentor Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Baik sahabat Eljon, tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas ya Pak, mengenai gimana sih caranya agar kita ini bisa mengubah orang-orang, membantu orang-orang bertransformasi untuk habit yang positif nih ya Pak. Dan tadi di cara pertama ada yang namanya kita harus menyadarkan dulu kenapa sih kita orang-orang itu harus berubah, kenapa kita harus berubah. Nah, mungkin Pak Benny boleh lagi melanjutkan apa nih Pak cara-cara selanjutnya? Oke, ya. Jadi gini, Mawar. Jadi saya sharing ya, yang pernah saya lakukan ya, yang pernah saya lakukan di perusahaan ya, yang sales deh, tim sales gitu. Tim sales kan, saya tingkat produktivitinya tadi, kinerja tadi, saya pacu. Dengan ini pakai ini itu gitu. Saya iya, manusia butuh makan iya, tapi pegang itu sisi lainnya adalah emosional aspek. Nah, kayak gimana sih Pak Benny? Contoh, Mawar ya, yang saya terapin. Jadi gini, misalnya Mawar sebagai tim sales kami, contoh ya Mawar, izin ya, simulasi ya. Mawar sebagai tim sales kami, Mawar, jika kamu achieve target besarnya ini, kamu tak hadiahkan hadiah umroh deh, kamu boleh berangkat umroh. Contoh, misalnya ya, contoh aja nih. Atau apapun lah ya, kita ambil contoh, misalnya kita ambil umroh. Ini yang saya lakukan nih, umroh. Nah, kenapa saya pilih umroh? Karena saya tahu di tim sales tadi itu kepengen banget untuk bisa umroh, tapi nggak mungkin bisa kesampaian. Oke. Nah, yang kedua, pada saat hari H, saat diumumkannya bahwa Mawar yang terpilih sebagai the best sales-nya, nah, yang saya lakukan itu Mawar, yang saya sudah kerjakan ya, adalah saya samperin ke rumahnya Mawar, dari kami semuanya, para tim-tim top level manajemen, samperin ke rumah Mawar, kami datang ke rumah Mawar, otomatis pasti ada ayah dan ibu. Kita sudah survei terlebih dahulu. Nah, kita ngomong, cerita ya pada saat itu, si Mawarnya pada saat itu keluar tuh, lagi pergi belanja. Kami ngomong-ngobrol sama bapak ibunya, Pak, gimana Pak Mawar? Pinjam nama kamu ya Mawar, ini cuma contoh nama kamu doang ya Mawar. Gimana Pak Mawar selama ini? Mawar anaknya rajin, berbakti. Gimana Pak Benny, anak saya kerja di kantor Bapak, kerja di perusahaan ini, gitu. Misal seperti itu. Oh ya Pak, oke Mawar oke banget Pak. Nah, yang kedua, pada saat Mawar pulang, saya ngomong langsung sama orang tuanya. Yuk, kita belanja yuk. Beli koper, saya bilang kayak gitu. Nah, untuk apa? Saya bilang, nggak apa-apa, temenin saya aja Bu. Pak, kita pergi makan di luar yuk, sembari kita makan di mall gitu. Saya pengen belanja beli koper gitu. Terus saya suruh pilih mereka Mawar, sampai Eljon. Saya suruh pilih, Pak, menurut Bapak koper mana yang bagus? Oh, kalau untuk ini bagus ini, katanya. Oke, nah, Bu, kalau ini keren nggak Bu? Kurang ya, apa ini Pak Benny ya, bagusnya ya koper yang seperti ini. Nah, oke, koper-koper yang tadi mereka tunjuk Mawar, itu saya beli, bawa pergi makan. Pas pulang Mawar, pada saat pulang, saya ngomong sama ibu, sama bapaknya, sekaligus sama tim sales kami tadi itu, Pak, Bu, puji syukur sama Tuhan ya, dengan keberhasilan anak ibu, anak bapak di perusahaan kami ini, yang saya mentoring ya, ini kita dikasih berkah, anugerah tidak terlepas daripada doa bapak ibu. Saya bilang, ini hadiah tiket umroh bapak bu. Nah, jadi saya memberikan yang namanya shock surprise emosionalnya gitu loh. Nah, pada saat itu Mawar, mereka betul. Oke, baik sahabat Eljon, ini sepertinya kita sedikit terputus dengan Pak Benny, nanti kita akan sambung lagi. Nah, kita langsung aja ke Ibu Diah nih ya Bu. Menurut Ibu sendiri apa sih Bu yang menjadi tantangan kalau misalnya kita itu mau membantu orang untuk transformasi ke habit yang positif nih Bu? Ya, terima kasih Mbak Mawar. Jadi begini,
Mengubah manusia itu hal yang sangat sukar begitu ya. Itu tantangan di setiap tantangan yang ada di setiap perusahaan ya. Apalagi kalau mereka mengatakan, waduh, ini member perusahaan saya ini sudah usia 40 ke atas semua. Mana mau berubah, mana bisa diubah begitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu memang sukar untuk berubah. Nah, kalau kita tahu ada hukum Pareto 20-80, katanya ini habit manusia untuk melakukan perubahan itu sangat kecil ya. Hanya ada di 20% itu tadi. Dan pada saat manusia itu sudah mampu mengerjakan sebuah habit selama 3 bulan berturut-turut, 3 bulan ya. 3 bulan itu berarti ya 90 hari sampai 100 hari, itu baru dikatakan bisa menjadi awal perubahan habit seorang manusia. Jadi kalau misalnya nih Pak Mawar nih mau selama COVID ini, tadinya punya kebiasaan bangun jam 6 gitu ya, jam 6 pagi misalnya ya. Tapi kalau cantik gini mesti bangunnya lebih pagi ya. Olahraga. Nah, tapi karena selama COVID ini pandemi, mesti jaga kesehatan, mengubah habit kan. Nah, bangun jam 5 pagi, itu akan menjadi pola setelah Mbak Mawar mampu melakukan pengulangan selama sampai dengan 3 bulan. Itu menurut teori, begitu ya. Tapi belum sampai 3 bulan, dia akan kembali lagi. Jadi kalau kita melihat ada manusia itu dibentuk bagaimana sih, kalau kita bicara dari teori X, pada dasarnya manusia itu hanya akan berubah pada saat dia under pressure. Benar-benar ya. Jadi kalau misalnya sebagai mahasiswa ini ada UAS, belum sempat belajar kan besok paginya, tiba-tiba bisa SKS yang biasanya Mbak Mawar tidur jam 10 malam sudah tidur, karena ada UAS bisa tidur jam 4 pagi gitu ya. Kenapa? Karena under pressure, dibawa karena besok UAS. Nah, kalau aku nggak belajar, aku nggak bisa jawab apa-apa, seperti itu ya. Jadi kita mempelajari psikologis manusia yang memang sukar sekali untuk berubah. Maka gimana caranya untuk mengubah habit manusia tadi? Yang pertama, saya kembali lagi, kita melakukan brainwash gitu ya. Brainwash bagaimana kita mengapa di sini dan kita akan berubah kemana? Kita di titik apa dan kita akan menuju kemana? Ternyata setelah mereka tahu dan mereka aware, belum tentu semua manusia mau berubah loh. Nah, itu tantangan beratnya yang dihadapi oleh perusahaan. Belum tentu ternyata. Setelah dia tahu, oh ya saya tahu ini lebih baik, saya tahu ini lebih meningkat, terus jawabannya begini, tapi saya gini aja ya udah cukup kok. Saya nggak usah cari yang lebih-lebih lagi kok. Saya udah nyaman dengan begini, mati sudah ya. Kalau seperti itu, apalagi banyak perusahaan-perusahaan di daerah, beberapa klien yang mungkin sempat saya bantu, itu pola pikir ya. Terus pokoknya saya bisa punya gaji untuk menghidupi keluarga saya sebulan aja udah cukup. Kenapa saya harus belajar lagi? Kenapa saya harus ikut sertifikasi program? Kenapa saya harus ikut S2 dan sebagainya? Jadi itu kembali ke mindset. Kita membrainwash mindset mereka. Dan yang kedua, karena manusia itu pada dasarnya kalau menurut teori itu dengan teori X tadi ya, mesti dipaksa dulu. Jadi kita mengunci habit mereka. Jadi kita memberikan satu target tertentu yang mengubah habit mereka di organisasi dan mereka day to day harus menjalankan proses kerja itu, mempertahankan produktivitas untuk mencapai target yang sudah kita tentukan. Jadi memang agak capek ya. Jadi kita tentukan target dalam jangka pendek. Dan bagaimana kita mengunci supaya manusia-manusia ini punya habit dan behavior mencapai target, kita menguncinya dengan measurement. Nah, kita mengunci dengan measurement yang ujungnya ke apresiasi. Saya setuju sekali dengan Pak Beni. Jadi bukan dengan punishment, tetapi dengan reward system atau apresiasi. Atau katakanlah kalau yang saya terapkan, kita menciptakan bonus system. Seperti itu ya, di akhir. Nah, tetapi itu juga belum cukup ternyata Mbak Mawar. Jadi kita sudah buatkan target, kita kunci habitnya gitu ya. Itu ternyata belum cukup. Apalagi yang kita lakukan untuk mengubah habit mereka. Memang manusia ini kan adalah makhluk sosial begitu ya. Dia tidak bisa, dia tahu dia harus berubah, dia sadar dia harus berubah,
tapi dalam prosesnya dia mau berubah, ternyata banyak sekali secara psikologis, emosional, dan sebagainya itu menjadi konflik ya, konflik dalam pikiran dan konflik dalam hati. Dan untuk menguatkan semangat perubahan itu, maka kita berikan coaching. Nah, coaching itu sebenarnya tidak menggurui setiap employee atau setiap leader yang ada di dalam organisasi. Coaching ini sifatnya hanya menjadi partner, kemudian mengeksplor apa yang menjadi problem, ketakutan, pikirannya, takut gagal, takut nggak bisa capai target, malu, harga diri, image, dan sebagainya. Jadi dalam proses mencapai target-target itu, kita berikan coaching. Nah, setelah itu menjadi pola, akhirnya dia bisa berubah. Nah, tapi memang proses ya, jadi proses takes time. Jadi yang saya hadapi memang begitu banyak owner atau CEO itu tidak percaya bahwa employee-nya bisa berubah. Nah, itu tantangan. Sebenarnya manusia itu bisa dan mau berubah. Tapi Alert memang from meeting. Your dish is almost full. Ya, terima kasih Mbak Mawar. Oke, baik Bu Dia, terima kasih. Memang untuk mengubah karakter manusia itu sangat sulit ya, karena setiap manusia itu sudah memiliki karakternya masing-masing. Dan tadi Bu Dia juga sempat memberikan beberapa cara. Yang mulai pertama itu adalah tadi brainwash, ya, membrainwash setiap orang. Dan yang menjadi tantangannya lagi adalah belum tentu setelah mereka di brainwash, diberitahu kenapa harus berubah, belum tentu mereka mau berubah. Memang banyak sekali tantangannya, dan pasti ada banyak juga cara-cara yang kita berikan Bu Dia dan juga Pak Beni. Nah, sahabat Eljan semuanya, kita akan lanjut lagi nanti pembicaraan kita di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.